Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, tepatnya pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021, marilah kita pakai persekutuan kita bersama dengan Tuhan. Kita mulai dengan bernyanyi dari buku Injil HKBP nomor 30 ayat 2. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di surga buat karya keselamatan yang Tuhan sediakan dan yang kami rasakan di pagi hari ini, membolehkan kami menikmati pagi yang indah dengan penuh sukacita. Allah Bapa yang di surga, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami, biarlah kami bersekutu bersama dengan Tuhan agar kami semakin mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan buat kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Matius pasal 15 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sekali lagi, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sikap yang manis di luar tetapi penuh kebencian di hati, terkadang itu boleh kita lakukan dan kita nikmati dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat dan banyak orang yang bersikap seperti hal itu, atau bahkan kita sendiri pun pernah melakukan hal itu. Kita akui juga bahwa kita memang sulit tahu apa yang ada dalam isi hati seseorang. Tidak ada yang bisa mengetahui dengan tepat apa yang sedang ada di hati seseorang. Sebuah pepatah yang mengatakan, yang sudah kita kenal, mengatakan dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Maka dalam hal ini sesungguhnya hati adalah bagian daripada diri kita yang sebenarnya tersembunyi dan tidak terlihat dari luar. Tetapi isi hati setiap orang sebenarnya susah untuk kita tebak, atau bahkan kita sendiri pun yang memiliki hati ini susah untuk menggerakkan dan mengetahui apa isinya. Kita boleh merasa kesal tanpa sebab, dan itulah kita boleh merasa sedih tanpa alasan yang jelas, dan marah tanpa alasan yang kurang tepat, dan sebagainya. Semuanya itu adalah mengenai perasaan dalam hati kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan buat kita hari ini latar belakangi dengan tindakan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka menegur keras Tuhan Yesus karena murid-muridnya tidak mencuci tangan sebelum makan. Padahal dalam tradisi Yahudi bahwa tindakan itu diharamkan atau tidak diizinkan.
Orang-orang ini menuntut dalam hal tampilan dari luar sebagai cerminan kesucian seseorang. Namun Tuhan Yesus membantah dan membetulkan atau bahkan meluruskan pemahaman mereka. Dengan terus terang Tuhan Yesus mengatakan bukan yang masuk yang menajiskan, tetapi yang keluar, yaitu perkataan dan perbuatan kita yang menajiskan. Maka dalam hal ini bahwa dibutuhkan untuk menjaga hati. Karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dalam ayat ke-19. Hal senada pernah dikatakan penulis di kitab Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mulut boleh membohongi ratusan atau bahkan ribuan orang, tetapi hati tidak bisa dibohongi. Atau boleh saja ratusan atau bahkan ribuan orang boleh mengatakan kita benar, tetapi kebenaran Tuhanlah kebenaran yang sebenarnya. Dalam hal ini bahwa Tuhanlah yang paling mengenal hati kita. Bukan karena banyaknya aturan menjadikan seseorang teratur, tetapi bagaimana kita melakukan aturan dalam ketaatan dan mengerti akan tujuan daripada aturan itu sendiri. Bagaimana kita menerima dan dikatakan orang yang baik dengan cara hidup yang terus berpikir sempit dan menjadikan orang lain atau orang lain najis, banyak dosa, atau bahkan menganggap orang lain tidak selevel atau setara dengan kita. Hal inilah yang harus kita renungkan sebagai orang yang percaya. Bagaimanakah kita di hadapan orang lain dan menjadikan orang lain itu kita butuhkan, atau sesuatu saat kita butuh kehadiran mereka dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Markus 7 ayat 20 sampai 22 dikatakan di sana, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya, sebab dari diri orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Oleh karena itu sebagai orang yang beriman, marilah menjaga hati kita dari segala yang jahat. Hati kita perlu dijaga sebagaimana firman Tuhan. Marilah untuk tetap menjaga hati. Bila hati kita sejalan dengan firman Tuhan, maka kita terluput dari segala yang jahat. Bila kita terhindar dari segala yang jahat, percayalah bahwa Tuhan bersukacita atas kita. Dia akan memberkati dan menaungi kita dari kelembahan atau anugerahnya. Jadi tanyakanlah pada diri kita atau Anda sendiri, sudahkah kita menjaga hati kita hari ini? Marilah menjawabnya dengan suara hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 694 ayat 2 ditambah ayat 4. Mana kasih dalam
Kita berdoa, terima kasih Allah Bapa yang di surga, buat waktu yang Tuhan sediakan di dalam hidup kami, membolehkan kami bersekutu bersama dengan Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Biarlah kami diperbaharui terus-menerus oleh firman-Mu, agar kami semakin mengerti akan apa yang kami lakukan dan menjauhkan segala perbuatan yang najis, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami membicarakan setiap perbuatan kami dengan hati yang tulus dan melakukan segala perbuatan kami dengan ketulusan yang dari Tuhan. Biarlah kami melangkah di dalam kehidupan ini, melangkah bersama dengan Tuhan dan melihat segala karya Tuhan yang begitu luar biasa, dan itu yang boleh kami tunjukkan di dalam hidup kami. Allah Bapa yang di surga, kami serahkan seluruh aktivitas kami, terkhusus pada satu hari ini. Marilah bersama-sama untuk melakukan setiap aktivitas. Dengan melalui pertolongan Tuhan, kami mampu melalui setiap hari-hari kami, jauh daripada mara bahaya, karena pertolongan dan kebijaksanaan Tuhan yang kami nikmati dan kami lakukan di dalam segala hal. Inilah kami Tuhan, kami serahkan juga seluruh pergumulan hidup kami. Berkati setiap pergumulan hidup kami, apapun yang kami lakukan dan yang kami harapkan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Inilah kami Tuhan, kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan yang menghapuskan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.